Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil namanya Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup.
naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru tiap hari, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita semua naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu. Syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali katakan sama-sama, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sama-sama katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Saya serahkan pada Bu Joko. Benar Tuhan, besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami anak-anak Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan terus senantiasa kami rasakan sampai hari ini. Dan ini bukti Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini Bapak, Engkau himpun setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami duduk diam, naikkan pujian kami, naikkan doa-doa kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Untuk Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu yang terindah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan, agar pesan Tuhan pada pagi hari ini yang akan hamba-Mu sampaikan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam kami mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapa waktu ini, jam ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami. Biarlah hikmat wahyuan-Mu Tuhan yang boleh memberikan setiap kami pengertian-pengertian yang daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari ini Tuhan berikan hari yang baru buat setiap kita. Dan kita semua di sini pasti mengenal dan setuju bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan tidak memberikan belas kasihannya dengan sembarangan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan belas kasihan Tuhan? Dan saya percaya kalau pada pagi hari ini kita ada semua karena belas kasihan Tuhan. Sebentar kita akan belajar bagaimana
seorang yang mempunyai penyakit kusta mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Markus. Kita akan membuka kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45 kita akan baca. Markus 1 ayat 40 dikatakan demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan peristiwa yang mengharukan sekaligus memberi pengharapan. Dikisahkan oleh Markus, ada seorang penderita kusta yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Dikatakan di sini bahwa ia datang bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayatnya 40 ya. Jadi dia datang dengan merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan atas dirinya. Bapak Ibu, perlu diingat di sini bahwa penderita kusta pada umumnya, ya zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, tidak ada yang tinggal di dalam kota. Mereka tinggal di luar kota, bahkan jauh dari penduduk, tinggal di sebuah penampungan yang khusus untuk apa? Untuk mereka tidak menularkan orang-orang atau masyarakat banyak yang ada di lingkungan itu. Sehingga biasanya orang-orang kusta itu terisolasi begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di ayat yang sama, yang senada di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4, kita dapat ketahui di sini bahwa orang kusta itu datang ke kota mencari Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus khotbah dari atas bukit. Artinya di sini orang kusta itu datang untuk mendapatkan Tuhan Yesus, untuk menemui Tuhan Yesus yang di kota Galilea. Jadi orang kusta ini mengambil risiko yang sangat besar. Karena apa? Mereka masuk, satu orang itu masuk ke dalam kota. Dan pasti kita bisa bayangkan bagaimana orang kusta kalau masuk ke wilayah masyarakat, ke wilayah orang banyak, pasti mereka akan mengalami yang namanya ditolak, diusir. Tetapi kita melihat orang kusta ini rela mengambil resiko oleh karena kerinduannya mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Di sini kita melihat ya bahwa ada satu hal yang layak kita perhatikan, bahwa orang kusta ini mengesampingkan apa ya? Mengesampingkan akibatnya atau mengesampingkan hal-hal yang mungkin akan dia alami untuk menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ada satu hal lagi yang layak diperhatikan, bahwa sewaktu bertemu dengan Tuhan, si kusta ini berkata, dikatakan di ayatnya yang ke-40 bagian terakhir, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku."
Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wah, ini luar biasa ya. Perkataan ini menyiratkan setidaknya ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, si kusta itu meminta, bukan memaksa. Si kusta meminta dengan sangat, bukan memaksa Tuhan. Dalam kondisi sangat membutuhkan, betapa mudahnya kita ya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita harapkan. Berapa banyak orang Kristen berdoanya, ya nggak salah kita berdoa kepada Tuhan, minta. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa orang kusta ini mengatakan kepada Tuhan, kalau engkau mau. Artinya di sini orang kusta ini tidak memaksa Tuhan. Bahkan mungkin saya pun juga demikian ya. Saya berdoa memaksa. Saya berdoa mengklaim janji-janji Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa orang kusta ini datang kepada Tuhan, dia meminta. Tetapi kita melihat orang kusta tidak memaksa, meskipun dia sangat membutuhkan kesembuhan itu. Dia hanya meminta, kalau Tuhan mau. Karena dia sadar bahwa Tuhan itu mempunyai hak sepenuhnya untuk mau menyembuhkan atau tidak. Untuk itulah dia datang dan memohon dengan belas kasihan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dia berkata, kalau engkau mau, bukan kalau engkau bisa. Ini luar biasa ya. Kita belajar dari seorang yang sakit kusta. Kalau engkau mau, bukan kalau engkau bisa. Perkataan ini menyiratkan pengakuannya bahwa dia, orang kusta itu percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa dan bisa menyembuhkan. Tetapi dia tidak memaksa Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau berani jujur, betapa seringnya dalam doa kita dari memaksa, mengklaim, untuk Tuhan melakukan apa yang kita doa. Benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tidak semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, itu dikabulkan Tuhan. Sebab apa? Sebab doa yang kita naikkan, yang kita mohonkan, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya perkataan si kusta itu sangat-sangat tepat. Sangat-sangat luar biasa imannya. Dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi dia tidak tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan puji Tuhan, ternyata doa kesembuhannya berada di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu dikatakan di ayat tadi, Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan seketika itu juga lenyaplah kustanya. Ini luar biasa ya, satu fenomena, satu pemandangan yang luar biasa. Bagaimana kita melihat seorang kusta yang begitu percaya akan kuasa Tuhan. Dan pada saat dia minta belas kasihan Tuhan, Tuhan mengabulkan dan Tuhan menjamah. Markus mencatat ketika Tuhan melihat orang kusta itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya, dan Tuhan menyembuhkan orang kusta itu. Berdasarkan kisah ini, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita contoh tentang belas kasihan Tuhan. Yang pertama yaitu bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak memandang muka. Alkitab
mencatat begitu seringnya orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan, membawa permasalahan mereka. Dan biasanya orang-orang datang berbondong-bondong itu mereka datang untuk minta kesembuhan, ya, minta pemulihan. Dan di sini kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak membedakan apa itu penyakitnya, siapa penderitanya, dari suku mana, dan apa status sosialnya. Dan belas kasihan Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memandang muka. Kuasanya, mujizatnya tersedia bagi orang, semua orang. Bahkan orang yang belum mengenal Tuhan pun, kalau dia percaya akan kuasa Tuhan, maka belas kasihan Tuhan itu akan dinyatakan terhadap orang itu. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop tadi, belas kasihan Tuhan itu digerakkan oleh kesungguhan hati kita. Belas kasihan Tuhan digerakkan oleh kesungguhan hati kita. Kenyataan bahwa orang kusta itu masuk ke dalam kota dan siap menghadapi resiko, apapun itu resikonya. Bahkan resiko terburuk pun. Dan ini membuktikan bahwa kesungguhan hatinya di dalam mereka, dia mencari Tuhan. Di dalam dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Minta memohon belas kasihannya kepada Tuhan. Bahkan orang kusta ini tidak sekedar menunggu kedatangan Tuhan lewat, atau Tuhan lagi ke daerah-daerah yang memang tempat orang-orang kusta itu tinggal. Tetapi di sini kita melihat dari perikop tadi, dia berinisiatif mencari Tuhan. Jadi di sini bahwa belas kasihan Tuhan itu digerakkan oleh kesungguhan itu. Kesungguhan dari si kusta itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berdoa lalu berdoa bukan berarti tidak boleh berdoa, tetapi tidak ada inisiatif bagaimana mungkin kita melihat kedalaman hati kita. Kenapa doa saya kok belum dijawab? Atau bahkan tidak dijawab. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin kita berintrospeksi, merefleksikan diri kita. Kenapa? Mungkin Tuhan mau berbicara untuk setiap kita. Kita berinisiatif mengoreksi diri, kita berinisiatif melihat diri kita, apakah kita layak untuk berdoa, minta sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua di sini bahwa belas kasihan Tuhan digerakkan oleh kesungguhan hati kita, ketetapan hati kita. Kemudian kita bisa pelajari untuk hal yang ketiga, yaitu bahwa belas kasihan Tuhan dipengaruhi oleh kerendahan hati kita. Kenyataan orang kusta ini langsung bersujud dan memohon belas kasihan Tuhan. Dia datang bersujud, memohon belas kasihan Tuhan. Dan ini bukti kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Bahwa orang kusta itu benar-benar meminta kesembuhan, meminta belas kasihan Tuhan, makanya dia datang langsung bersujud. Bagaimana dengan kita? Kita pun mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan sewaktu memohon belas kasih-Nya. Dan kita harus mengakui bahwa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, permasalahan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Untuk itu, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dengan hancur hati kita datang. Itu membuktikan bahwa kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Hanya ada satu pribadi yang sanggup,
yaitu Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dan biarlah kita juga di dalam doa kita terus mau datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang hanya. Bukan berarti kita mau mengelabui Tuhan, tidak. Tetapi karena kemampuan kita terbatas, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kemudian yang keempat, yang dapat kita pelajari, yaitu bahwa belas kasihan Tuhan itu hadir selalu, disertai perintah yang harus kita taati. Dikatakan tadi di dalam ayat 44, Tuhan mengatakan dengan keras, ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan mengerti kalau berita ini sampai tersiar, maka akan semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan. Sehingga ini membuat Yesus tidak bisa leluasa untuk memberitakan Injil di dalam kota. Pergerakan Tuhan Yesus akan terbatas karena banyak orang yang akan dilayani untuk minta disembuhkan. Tetapi sayangnya di dalam perikop tadi, si kusta ini malah menyiarkan berita kesembuhannya, dan akhirnya Tuhan Yesus harus menyingkir ke pinggir dan tinggal di tempat-tempat yang sepi. Di sini bukan berarti Tuhan tidak mau ya Bapak Ibu, tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus akan pergerakannya itu akan terbatas karena hanya menyembuhkan dan menyembuhkan. Sementara Tuhan Yesus akan menyampaikan Injilnya, menyampaikan firman-Nya kepada banyak orang, sehingga orang mengenal Bapa, mengenal kuasa Bapa itu melalui Tuhan Yesus. Tetapi orang kusta ini yang menyampaikan kepada banyak orang, menceritakan banyak orang. Dan dalam tanda petik, orang kusta ini mengganggu pelayannya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan dengan tetap menyembuhkan orang kusta. Dan itulah belas kasihan Tuhan, dan belas kasihan itu mengalahkan segalanya. Mengalahkan situasi yang ada. Mengalahkan mungkin orang udah dipesan, jangan sampai ceritakan, tetapi tetap menceritakan. Dan dari pelajaran yang pagi ini kita dengarkan, marilah kita selalu datang kepada Tuhan dengan segenap, dengan segala kerendahan hati kita. Berserah penuh dan percaya penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Maka belas kasihan Tuhan akan hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Maka Dia yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Untuk renungan yang singkat Tuhan yang boleh mengajar kami. Bahwa belas kasih-Mu Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu. Kau akan nyatakan, Kau akan berikan kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang yang benar-benar percaya dan menaruh harapannya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan ajar kepada setiap kami, orang-orang yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau kasihi. Biarlah kami mau belajar Tuhan. Dari orang kusta ini Bapak, bahwa mereka datang dengan sujud di hadapan. Mereka datang dengan kerendahan hati. Mereka datang dengan sungguh-sungguh dan percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak, dan kami percaya Tuhan. Akan Engkau Bapak, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan.
Itu terus Bapa, Engkau yang memimpin setiap kami, menerangi setiap kami, hati kami Tuhan, untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena setiap kami Tuhan, Kau pilih, Kau tentukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Dan selanjutnya kami akan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara, untuk itu Bapa. Biarlah setiap doa yang boleh kami naikkan, kami panjatkan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan, turun Tuhan, sehingga setiap doa kami Bapa, yang kami lakukan dengan kerendahan hati kami percaya Engkau melakukannya dengan segera sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Anton. Terima kasih Bu Sulis buat firman-Nya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan naikkan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Nilai punya satu lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita naikkan pujian sekali lagi dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan kepada yang bertugas.
pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Kau berikan kami kesempatan baru untuk kami Bapa bisa bersekutu bersama Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami Bapa di hadapan Al-Tanu, untuk kami ya Bapa bisa menaikkan Tuhan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Bapa, yang senantiasa mengajarkan kami ya Bapa. Ketika kami datang Bapa di hadapan-Mu, ketika kami berdoa ya Bapa, kami bawa dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami bawa ya Bapa dengan kesungguhan hati kami Bapa, dan kami percaya Bapa, hati yang penuh belas kasihan yang Kau berikan ya Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau tidak memandang bentuk dan rupa kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga Bapa mau berdoa ya Bapa untuk Ibu Gembala kami ya Bapa, yang pada hari ini ya Bapa bertambah usia ya Bapa. Hari ini hari ulang tahunnya ya Bapa. Kami mau menaikkan doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa kesehatan Ibu Gembala kami ya Bapa. Engkau memberkati pelayanannya sebagai Ibu Gembala ya Bapa, yang menjadi ibu bagi setiap kaum ibu-ibu yang ada di gereja-Mu ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati ya Bapa pelayanannya yang Kau percayakan di wadah WOC Bapa sebagai Tuhan ketua. Ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan dia hikmat, marifat ya Bapa. Pakai dia Bapa lebih lagi Bapa untuk membawa setiap ibu-ibu Bapa untuk lebih lagi dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati pekerjaannya Bapa sebagai pendidik ya Bapa. Biarlah Bapa dia boleh mendidik anak-anak didiknya ya Bapa untuk Tuhan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang kuat dan tangguh ya Bapa, yang sudah Kau percayakan ya Bapa. Biarlah hatinya setiap hari melimpah dengan sukacita yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa juga keluarganya, mantu, anak, cucu-cucunya itu semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai secara luar biasa Ibu Gembala kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Joko Haryono ya Bapa, untuk apa yang Kau percayakan baginya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan sebagai Bapak Gembala, sebagai gembala yang baik Bapak buat semua Tuhan domba-dombanya ya Bapa, yang merawat dan menjaga domba-dombanya dengan baik. Tambah-tambahkan Tuhan hikmat marifat yang datangnya daripada-Mu, roh yang peka ya Tuhan dalam segala dia mengembalakan. Tuhan taruh Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu yang harus dia kerjakan ya Bapa. Dan biarlah segala apapun Tuhan dalam pengembalian dia kerjakan Tuhan sesuai Tuhan dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ginoto yang mendampingi Pak Joko menjadi wakil gembala ya Bapa. Kau berkati pelayanannya ya Bapa, pengembalaannya ya Bapa. Tambah-tambahkan dia hikmat, marifat, pengertian-pengertian baru, dan juga Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya ya Bapa. Engkau juga berikan begitu Tuhan roh yang peka dalam segala Tuhan yang dia kerjakan Tuhan untuk Tuhan pengembalaan ini. Tuhan berkati juga istrinya Yanti Tuhan, kesehatannya juga, dan menjadi ibu Tuhan bagi anak-anaknya, ibu yang baik Bapak buat anak-anaknya Bapak. Tambah-tambahkan juga hikmat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Bapak jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Bagi jemaat-Mu Bapak yang saat ini Bapak berbeban berat
yang dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga yang dalam pergumulan, Engkau berikan Tuhan jalan keluar ya Bapa. Biarlah Bapa jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin hidup Tuhan dengan pengenalan takut akan Engkau ya Bapa. Untuk hidup mereka bukan karena mereka melihat Tuhan, tapi karena iman percaya mereka ya Bapa. Iman yang melangkah Tuhan dalam mereka Tuhan menghadapi segala sesuatu, kesulitan Bapak dalam hidup Bapak, bahkan ya Bapak, setiap pencobaan yang datang, ya Tuhan, kiranya Tuhan, apapun Tuhan mereka bawa di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dan Engkau membela juga Tuhan setiap perkara-perkara yang sedang mereka hadapi saat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau juga Tuhan melawat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik, mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang berobat ya Bapak, untuk kesembuhan sakit mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan, mereka boleh hanya memandang Allah yang mereka sembah, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan Tuhan perkara ajaib Bapak, yang sanggup menyembuhkan segala sakit mereka ya Bapak. Juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pemulihan dalam sakit, Ibu Junkian juga Pak Ferdi Bapak, Engkau juga menolong mereka, biarlah percepatan waktu Tuhan yang memberikan kesembuhan buat kesehatan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang ada Tuhan di dalam gereja-Mu ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, setiap Bapak-Bapak berfungsi sebagai imam keluarga yang sebagaimana Engkau kehendaki mengasihi istrinya. Dan juga ya Bapak, mereka adalah Bapak yang baik buat anak-anak mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak juga untuk ibu-ibu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berikan hati yang tunduk dan taat pada otoritas, pada suami mereka Tuhan. Untuk mereka menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak mereka ya Bapak. Dan juga ya Bapak, Engkau menjadikan mereka teladan Tuhan, penolong yang sepadan untuk keluarga mereka. Bapak, inilah kerinduan hati kami. Kami boleh melihat setiap Tuhan keluarga-keluarga membangun Tuhan mesbah di dalam keluarga mereka ya Bapak. Membangun hubungan ya Bapak yang lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapak. Sehingga setiap keluarga Bapak boleh Tuhan menjadikan Engkau dasar yang teguh di dalam setiap rumah tangga yang ada Bapak. Boleh terjalin komunikasi yang baik ya Bapak di dalam setiap keluarga yang ada. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Belas kasihan-Mu juga turun atas jemaat-jemaat-Mu, kesejahteraan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, juga hati yang senantiasa bersyukur Bapa di dalam segala keadaan ya Bapa yang boleh mereka lewati ya Bapa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan inti yang ada di gereja-Mu ini Bapak, di mana satu kehormatan Bapak, Kau percayakan Tuhan kami untuk bisa melayani Engkau ya Bapak. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa ya Bapak, tapi Engkau yang memampukan kami, di dalam kami Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian-bagian kami, dan kami melakukannya Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang mengasihi-Mu ya Bapa, biar kami memberikan terbaik. Tidak ada di antara hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Bapa, mereka lebih memiliki Tuhan karunia yang lebih, karunia roh yang lebih, tapi Tuhan semua bekerja untuk kepentingan bersama ya Bapa, semua untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berikan Tuhan kesehatian Tuhan, unity ya Bapa, dan juga berikan Tuhan
hati yang sungguh-sungguh Tuhan saling melengkapi ya Bapa di dalam melayani Engkau ya Bapa, melayani Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu di dalam bagian-bagian mereka Bapa, untuk setiap Tuhan komunitas-komunitas Allah yang sudah terbangun Tuhan di gereja-Mu ini, kelompok-kelompok kecil ini ya Bapa. Berkati Tuhan para ketua-ketuanya ya Bapak, mulai dari yang komsel senior, komsel keluarga, komsel DM, KM, komsel youth, semuanya ya Bapak, berikan setiap Tuhan mereka hikmat marifat, berikan hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang sungguh-sungguh memberi diri ya Bapak, dalam melayani Tuhan setiap anggota-anggotanya, dan setiap Tuhan anggota-anggota sel yang ada, mereka saling mengasihi, mereka saling melayani, mereka saling menguatkan, dan mereka juga Tuhan saling melayani ya Bapak, dan iman mereka juga bertumbuh Tuhan di dalam kelompok-kelompok sel yang kecil ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kau juga memberkati ya Bapak, guru-guru sekolah minggu, tambah-tambahkan hikmat, marifat, kreativitas, sukacita mereka Tuhan, dalam mereka melayani anak-anak. Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak ini Tuhan boleh mengenal Engkau sejak masa kanak-kanak mereka, dan tertanam Tuhan cinta akan Engkau sampai mereka dewasa ya Bapak. Dan juga Tuhan, hati yang penuh sukacita Tuhan, juga setiap para orang tua membawa anak-anaknya Tuhan untuk datang Tuhan beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sukacitamu penuh Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa, dan Engkau senantiasa Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Mbak juga berdoa untuk youth ya Bapa, untuk Anton dan Petris Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk membawa Tuhan, untuk membina anak-anak youth ini Tuhan, untuk senantiasa Tuhan di masa-masa muda mereka Tuhan, dalam masa yang terindah mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memberikan teladan yang baik Bapak buat anak-anak youth Bapak, dan setiap pengurus-pengurus anak-anak youth juga Tuhan memiliki hati yang sama Bapak. Mereka juga Tuhan diberikan Tuhan hikmat, marifat, dan juga Tuhan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk lebih lagi membawa anak-anak youth ini ya Bapak di dalam masa-masa mereka Tuhan, mencari jati diri mereka Tuhan, dan mereka menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa Tuhan membuat hidup mereka Tuhan sungguh-sungguh Tuhan lebih takut lagi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan Tuhan untuk ibadah esok Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami yang setiap kami lakukan ini bukan suatu rutinitas Bapa, tapi biarlah Tuhan setiap ibadah kami ya Bapa adalah ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan Tuhan atas ibadah kami, ada lawatan-lawatan Tuhan yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan berkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan besok ya Bapak, mereka Tuhan yang para pemusik, WL, singer maupun kolektif aser ya Bapak, kiranya ya Bapak, mereka Tuhan membawa hati yang menyembah Tuhan saat mereka melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa hadirat-Mu dicurahkan Tuhan, sehingga penyembahan pujian Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka sebagai pembawa hadirat-Mu ya Bapa, biarlah mereka dipakai secara luar biasa ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mempersiapkan diri mereka. Mereka datang karena dengan hati yang haus dan rindu untuk sungguh-sungguh mencari Engkau, Bapa. Mereka rindu, Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, ya Bapa. Untuk mereka, Tuhan,
rindu untuk bertemu muka dengan muka Tuhan, dengan Engkau Tuhan. Mereka rindu untuk menikmati bait-Mu, mereka rindu untuk menikmati hadirat-Mu, dan mereka Tuhan haus Tuhan untuk setiap Tuhan waktu mereka boleh diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga Bapa memberkati hamba-hambamu, yang hambamu Tuhan yang esok akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Pakai ya Bapa lidah bibir hambamu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang ditabur Bapa boleh tumbuh subur dan menjadi pelaku-pelaku firman bagi jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan mencurahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan untuk Bapak, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau beracara, Engkau yang ambil alih Tuhan jalannya ibadah esok hari ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa-doa kami Bapa. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Membawa hati kami Tuhan Yesus, hancur hati kami. Dan kami mau memohon belas kasihan Tuhan pagi hari ini turun atas bangsa kami Indonesia. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bergandengan tangan dengan kerinduan yang besar. Tuhan, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Untuk kondisi saat ini Tuhan Yesus, Indonesia boleh menerima lawatan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau W sampai Pulau Rote dalam nama Tuhan Yesus. Pagarilah bangsa kami dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah. Biar Tuhan, keadilan boleh ditumbuhkan di negeri kami ini Tuhan Yesus. Dan Indonesia ini boleh diselamatkan ya Tuhan. Menjadi umat kesayangan Engkau Tuhan. Terpuji dan disegani di antara bangsa-bangsa karena Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mereka yang sudah berjuang Tuhan. Untuk memajukan negeri ini, berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, para menteri-menterinya, dan juga para pembantunya yang lain yang bergerak di bidang pertahanan, keamanan, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Semuanya bukan kuat dan bukan gagah kalau Indonesia boleh berdiri sampai hari ini. Tapi kami percaya itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Ampunilah kedegilan hati, ampunilah kekerasan hati. Tuhan tolong Tuhan saat ini, biarkan Engkau berikan hati yang tulus, hati yang bertobat bagi seluruh rakyat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa buat anak-anak-Mu yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Bapa di surga, memberi dampak yang positif bagi sekeliling kami. Bapa ampuni anak-anak-Mu yang sudah berbuat kesalahan, sehingga mereka Tuhan tidak mempermuliakan nama-Mu. Ampunilah ya Tuhan, ampunilah. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong Tuhan supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat semua rakyatnya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan biar kiranya Engkau juga berikan kesehatan, pemulihan ekonomi bagi seluruh rakyat negeri ini Tuhan Yesus, dan mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka, dan ketika mereka berdoa mencari jalan yang lurus, mereka boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami tahu Engkau punya belas kasihan yang besar bagi bangsa ini. Engkau mau Tuhan tidak seorang pun binasa dari bangsa ini.
tetapi Engkau mau supaya semua orang diselamatkan dan percaya kepadamu. Terjadilah kehendak-Mu di bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati ekonomi bangsa ini, perdagangannya semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala aktivitasnya juga dari segi budayanya, dari segi pariwisatanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah kami sungguh baik. Allah kami yang mengangkat negeri kami dan menyelamatkannya. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu Engkau yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kami doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja bagi bangsa ini dan Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi bangsa kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku semua yang tetap setia di dalam doa pagi Sabtu ini. Sungguh doa-doa yang luar biasa, yang komprehensif, yang keluar dari kerendahan hati ibu-ibu. Saya percaya Tuhan mendengarkan, mengabulkannya. Terima kasih untuk para pelayan, terima kasih Ibu Lis untuk firman-Nya. Terima kasih Anton, terima kasih untuk kita semua. Dan saya minta Pak Cecing untuk berdoa, untuk doa tutup. Dan doa berkat. Udahlah, udah ke atas. Apa itu, Bu? Mari kita akan mengakhiri pertemuan pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tetap kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Ya Bapa, kami merasakan betapa indahnya Tuhan di dalam persekutuan pagi hari ini. Tuhan terus lawas kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk terus Tuhan. Setiap hari untuk mencari Engkau dan mencari wajah-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Kau telah memberkati kami melewati firman-Mu. Bahkan Tuhan telah menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami sepekan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, menserahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau lanjutkan aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami jalan-jalan keluar di dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan dan kami mau akhiri Tuhan ibadah pagi hari ini dan kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.